Mantan Ketua DPR RI, Setia Novanto, terpidana kasus korupsi IKTP, resmi mendapatkan pembebasan bersyarat dan telah keluar dari Lapas Sukamiskin pada Sabtu, 16 Agustus 2025. Setia Novanto dikenal sebagai politikus senior Partai Golkar. Dia pernah menjabat sebagai Ketua DPR RI periode 2014-2019, serta Ketua Umum DPP Partai Golkar pada 2016-2017. Menanggapi pembebasan bersyarat Setnov sapaan akrabnya, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menyatakan tidak akan ikut campur, sebab pembebasan narapidana merupakan wewenang penuh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kemenimipas. Pembebasan bersyarat merupakan hak narapidana yang diatur dalam sejumlah regulasi hukum di Indonesia. Ketentuan ini memungkinkan narapidana untuk menjalani sisa masa pidananya di luar lembaga pemasyarakatan dengan pengawasan dan pembinaan dari Balai Pemasyarakatan, Bapas. Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menegaskan bahwa tugas KPK dalam penindakan kasus korupsi telah selesai setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dieksekusi. Sesuai dengan ketentuan UU KPK, tugas dan kewenangan KPK dalam menangani perkara tindak pidana korupsi hanya sebatas melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, ujar Johanis Tanak dalam keterangannya, Senin, 18 Agustus 2025. Setelah semua tugas tersebut dilaksanakan, selesai sudah tugas KPK. Untuk urusan yang terkait dengan adanya pemberian bebas bersyarat kepada terpidana, termasuk terpidana Setia Novanto, hal tersebut menjadi ranah tugas dan kewenangan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. KPK tidak ikut campur dengan hal tersebut, imbuhnya. Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Ditjenpas, Kemenimipas membenarkan pembebasan bersyarat Setia Novanto. Kepala Subdirektorat Kerjasama Pemasyarakatan Ditjenpas, Rika Aprianti, menyatakan bahwa keputusan ini didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tanggal 15 Agustus 2025. Dengan status barunya, Setia Novanto kini menjadi klien pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan, Bapas, Bandung dan diwajibkan melapor sebulan sekali. Yang bersangkutan mendapatkan bimbingan dari pembimbing kemasyarakatan Bapas Bandung sampai tanggal 1 April 2029, kata Rika. Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Dirjenpas, Masyudi, menambahkan bahwa jika Setia Novanto melakukan pelanggaran selama masa pembebasan bersyarat, statusnya dapat dicabut seketika. Pihak Ditjenpas menjelaskan bahwa Setia Novanto telah memenuhi syarat administratif dan substantif, seperti berkelakuan baik, telah menjalani 2-3 masa pidana, serta melunasi denda Rp500 juta dan uang pengganti. Selain itu, ada alasan khusus di balik pembebasan bersyarat ini. Menurut Rika Aprianti, Setia Novanto dinilai aktif dalam program pembinaan. Dia itu menjadi motivator atau inisiator program klinik hukum di Lapas Sukamiskin. Selain itu juga aktif dalam program kemandirian di bidang pertanian dan perkebunan, jelas Rika. Sebelum bebas bersyarat, hukuman Setia Novanto telah beberapa kali berkurang. Hukuman awalnya 15 tahun penjara dipotong menjadi 12,5 tahun melalui putusan peninjauan kembali, PK, Mahkamah Agung, MA, pada Juni 2025. Ia juga mendapatkan total remisi atau pengurangan masa hukuman sebanyak 28 bulan 15 hari. Adapun hak politik Setia Novanto untuk menduduki jabatan publik baru akan pulih 2,5 tahun setelah ia dinyatakan bebas murni pada tahun 2029 mendatang. Kepala Subdirektorat Kerjasama Pemasyarakatan Ditjenpas, Rika Aprianti, menjelaskan bahwa Setia Novanto dibebaskan bersyarat karena telah menjalani 2/3 masa tahanan dan berkelakuan baik, selain juga melunasi denda serta uang pengganti. Sesuai dengan putusan pengadilan, kalau kami kan melaksanakan putusan pengadilannya, bahwa dicabut hak politiknya setelah 2,5 tahun itu, setelah berakhir masa bimbingan, artinya setelah bebas, jelas Rika, di Lapas Kelas 2 Salemba, Jakarta, pada Minggu, 17 Agustus 2025. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham, Masyudi, menambahkan bahwa Novanto masih wajib lapor ke Balai Pemasyarakatan hingga 2029, yang pasti akan dicabut kalau melanggar. Kalau menurut ketentuan daripada permennya, undang-undangnya, tutur Masyudi, total remisi yang diterima Novanto tercatat sebanyak 28 bulan 15 hari. Dalam kasus korupsi KTP elektronik, ia disebut menerima 7,3 juta dolar AS dan sebuah jam tangan Richard Mille senilai 135.000 dolar AS. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.